Khotbah pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Saya hendak membacakan buat kita sekalian ayat yang pertama sampai yang ke-4 dari pasal yang ke-7 kitab Khotbah ini. Demikian firman Tuhan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Dalam mengulas serial topik hal-hal yang lebih baik, hari ini saya mengangkat sebuah tema khotbah, yaitu kabar buruk yang lebih baik. Tema macam apa ini saudara-saudara? Kabar buruk yang lebih baik. Mana ada kabar buruk yang baik? Bukan. Kita semua tidak suka kabar buruk. Kita suka good news, kabar baik. Bagaimana bisa ada kabar buruk yang lebih baik? Saudara-saudara, meskipun kita suka atau tidak suka kabar buruk, cepat atau lambat, kenyataan kehidupan akan membuktikan bahwa kehidupan kita itu tidak bisa selalu mulus dan bagus. Tidak kita harapkan, tetapi bisa saja mendadak muncul hal-hal yang tidak enak. Kata pepatah mengatakan, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Maka hal-hal yang tidak bagus itu bisa muncul dalam kehidupan kita. Maka daripada kita membius diri dengan angan-angan sebab muluk-muluk, lebih baik kita sadar dan belajar untuk siap dan mampu menerima kabar atau kenyataan buruk dalam kehidupan, bahkan menimba hikmat dari dalamnya. Nah, inilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Khotbah pasal 7 yang baru saja kita baca ini. Kita hendak mulai dari ayat yang ketiga. Saudara perhatikan, firman Tuhan mengatakan bahwa bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kesedihan lebih baik daripada tawa ria, karena kesedihan mempunyai pengaruh yang melembutkan hati. Nah, dibantu dengan terjemahan dalam bahasa sehari-hari, kita dapat lebih mudah mengerti maksud firman ini. Apa maksudnya bersedih hati lebih baik daripada tertawa? Saudara-saudara, ketika kita merenungkan kehidupan ini, kita akan setuju dengan orang-orang yang bijaksana mengatakan bahwa suasana gembira dan gelak tawa itu kerap tidak memberikan kita hikmah. Coba mari kita bayangkan dan kita renungkan. Pada waktu kita hadir dalam sebuah acara yang penuh dengan sukaria, kita tertawa di sana, ada humor-humor yang lucu, makanan enak-enak, kita bertukar cerita, pengalaman yang bagus-bagus. Wah, kita begitu gembira. Apa yang kita peroleh dari dalamnya? Selain raham kita pegal karena tertawa terbahak-bahak, perut kita kenyang karena makanan yang enak-enak, apalagi? Bahkan dalam acara-acara seperti itu, seringkali kemudian nafsu menjadi tidak terkendali. Orang lupa daratan. Kadang-kadang terlontar kata-kata yang tidak patut, yang bisa menyakiti hati perasaan rekan lain, karena suasana sudah tidak terkendali. Kita tidak menimba hikmat apa-apa. Orang belajar banyak tentang kehidupan justru ketika kesedihan melanda hatinya, ketika sakit penyakit merundung dia. Saudara-saudara, dalam keadaan prihatin, waktu pekerjaan tidak lancar, waktu orang di layoff, waktu dia mengalami kerugian,
orang menimba hal-hal yang berupa kebijaksanaan. Hati nurani biasanya lebih sensitif dalam keadaan-keadaan seperti itu. Kita meninjau relasi dan sikap kita kepada Tuhan. Kita meninjau perilaku kita kepada pasangan kita. Kita meninjau hutang-hutang kita kepada sesama dan sebagainya. Lalu kita membenahi diri, mengaku dosa kepada Tuhan, meminta maaf kepada pasangan, dan menyelesaikan tanggung jawab kita yang kita tunggak selama itu. Lalu kita menyimpulkan rumusan-rumusan bagaimanakah sebaiknya hidup. Saudara-saudara, itu tidak kita peroleh dalam keadaan lancar dan serba makmur, tetapi justru ketika keadaan kita sedang mengalami kesulitan. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini memfokuskan kabar buruk yang terburuk. Apakah itu kabar buruk yang terburuk kalau bukan kematian? Saudara, ada banyak hal-hal yang merupakan bad news dalam kehidupan, tetapi kabar yang terburuk adalah vonis akhir, yaitu kematian. Manusia umumnya tidak suka bicara mengenai kematian. Apalagi bila kondisi sedang makmur, tubuh sedang sehat walafiat, umur masih muda. Kematian kan biasanya muncul hanya untuk pikiran orang-orang jompo, orang-orang yang sudah usur, yang sudah penyakitan, dan menderita penyakit-penyakit yang mematikan, baru mulai pikir mengenai kematian. Atau mereka yang miskin, mereka yang tertindas, mereka yang teraniaya, yang sengsara, biasanya menjadi putus asa. Atau orang-orang yang putus cinta, patah semangat, patah hati, berpikir kematian, pikir jalan pintas, mau bunuh diri. Kalau tidak, siapa yang pikir mengenai kematian? Mimbar gereja juga jarang berbicara mengenai kematian, bukan? Kalau saudara turn on TV, lihat acara-acara rohani di TV, berbagai siaran itu, mana yang bicara mengenai kematian? Semua bicara mengenai semangat, mengenai pengharapan, mengenai keyakinan untuk sukses. Tidak bicara mengenai kematian. Kalau mimbar gereja menyinggung kematian, itu pun seringkali lebih berkaitan dengan tema kehidupan kekal. Jadi kematian cuma lintasan untuk bicara mengenai kehidupan kekal. Dan celakanya, kehidupan kekal seringkali diartikan secara salah kaprah untuk dinikmati sesudah mati. Dan mati pun masih nanti. Jadi orang biasanya mengulur-ngulur ke minatnya berbicara atau berpikir mengenai kehidupan kekal. Namun firman yang sedang kita renungkan hari ini ditujukan bukan untuk orang-orang jompo, bukan untuk orang-orang lanjut usia yang sudah penyakitan, tapi ditujukan bagi setiap orang, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, sedang happy atau sedang patah hati, tidak peduli. Karena apa? Karena kita masing-masing satu kali pasti mati. Dan sesudah itu datang hukuman atau penghakiman. Demikian firman Tuhan. Kita pasti mati, saudara. Saya pasti mati. Saudara juga. Kecuali pada waktu kita masih hidup, Tuhan Yesus datang di angkasa, dan kita yang percaya kepada Tuhan diangkat bersama dengan Dia, luput dari kematian jasmania. Kita diubahkan mendapatkan tubuh kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Tetapi kalau tidak, kalau Tuhan Yesus belum datang kedua kali, kita pasti mengalami kematian. Enggak peduli apakah kita rajin olahraga atau tidak. Enggak peduli apakah kita gemar makan enak atau rajin pantang ini, pantang itu. Tidak peduli apakah badan kita langsing atau kita perlu sedot lemak. Kita pasti mati. Tidak peduli apapun juga. Pasti saya atau saudara satu kali akan meninggal dunia. Jadi apanya yang baik dari kabar buruk ini? Marilah kita melihat kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua dan yang keempat. Semua membuka bagian tersebut dan saya hendak ajak saudara
membaca bersama-sama. Ayat kedua dan ayat yang keempat. 2, 3. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ayat 4. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Firman Tuhan ayat 2 dan 4 ini menasihatkan saudara dan saya untuk gemar menghadiri funeral. Di Amerika kita jarang menghadiri funeral. Wah, repot bukan? Firman Tuhan bilang suruh rajin-rajin menghadiri pemakaman atau datang ke rumah duka. Tapi di Indonesia atau di Asia kita sering melayat, datang ke rumah duka, menghadiri pemakaman dan seperti itu. Untuk apa saudara-saudara firman Tuhan menasihati kita gemar menghadiri upacara-upacara pemakaman? Mengapa? Karena dikatakan melalui kehadiran kita di suasana perkabungan itu, kita jadi lebih memperhatikan urusan kematian. Dan pada waktu kita memperhatikan urusan kematian, kita menimba kebijaksanaan. Kebijaksanaan apa saja yang dapat kita timba pada waktu kita ekstra memikirkan soal-soal kematian? Inilah kabar baiknya. Yang pertama, saudara, waktu kita menghadiri upacara pemakaman, tentu ada banyak sebab orang yang kita antar jenazahnya ini sampai meninggal dunia. Mungkin dia meninggal karena sakit penyakit yang sudah lama, kronis di idapnya, itu lumrah. Tapi tidak mustahil juga yang kita antar ke liang lahat itu adalah orang yang kemarin dulu kita masih ketemu, masih sehat walafiat. Bukan? Bukan hanya orang-orang tua, tapi bisa anak-anak muda. Hikmat apa yang kita timbang, saudara-saudara? Kita tersentak, kita kaget, kita jadi merenung, lalu kita mengerti bahwa hidup ini sangat riskan sekali. Riskan karena dia tidak ada jaminan apapun bahwa kita pasti selalu oke-oke punya. Hidup itu begitu riskan karena saat kematian tidak bisa dipastikan kapan datang. Peristiwa-peristiwa kematian yang tidak disangka-sangka. Pasti saudara-saudara punya cerita mengenai itu. Saudara pernah dengar atau saudara pernah mengalami. Saya sudah cerita beberapa yang saya alami dalam keluarga saya sendiri. Kemarin saya telepon Bu Ratna sudah sampai di Solo, lalu saya kontak. Gimana penerbangan? Karena dia ngeper sekali, dia belum pernah pergi di luar negeri terbang sendiri, selalu dengan saya. Jadi waktu saya antar ke airport, terima kasih Chris menemani saya waktu itu, karena waktu itu tekanan darah saya agak tinggi dan saya rasa agak mengantuk karena saya minum obat buat batuk. Chris temani, jadi saya bisa masuk ngantar Bu Ratna, Chris jaga Karisa, lalu kemudian Bu Ratna bilang dia kedinginan, saya kasih pinjam jaket, padahal dia sudah pakai sweater juga. Jadi kemarin waktu saya telepon, saya tanya, gimana? Dingin enggak? Enggak, rupanya karena stres. Ya stres, saya takut nanti begini nggak beres, bagaimana lewat security dan sebagainya. Ketika sudah dalam pesawat, dia sudah tenang. Dan dia lebih tenang lagi ketika dari Taipei sampai Jakarta, di sebelahnya ada orang asal Indonesia yang sudah lama di LA. Ngomong-ngomong punya cerita, dunia itu begitu sempit. Orang itu kenal dengan Bapak Rohani yang membimbing saya kepada pertobatan.
Dan orang ini juga memang akan ke Kudus, ke tempat tinggal Bapak rohani saya. Jadi Bu Ratna tanya, kenal dengan Pendeta Charles? Oh, bukan kenal lagi. Dia masih family dengan orang sebelah Bu Ratna ini. Dan tetangga duduk ini akan ke Kudus untuk menghadiri pemakaman saudara laki-lakinya. Waktu saya dengar itu, kemudian saya email kepada Pendeta Charles, Bapak rohani saya, cerita mengenai saudara ini. Lalu dia, Pendeta Charles memberitahukan bahwa saudara laki-laki dari saudara ini meninggal karena stroke. Stroke pertama, 1 kali stroke, langsung koma dan berangkat. Seperti yang dialami oleh adik saya. Saudara lihat, apakah ini orang-orang tua? No, orang-orang muda. Adik saya meninggal dengan begitu mendadak. Pagi hari, bangun masih seperti biasa, pergi ke kebun, membenahi tanaman yang dia suka, masih sarapan, masih mandi bersama dengan istrinya, dan mendadak saja dia mengalami serangan stroke dan koma, perdarahan parah di dalam otaknya, tidak ketolongan, cuma 2 hari dan dia meninggal. Saudara lihat, hidup itu begitu riskan. Satu hari saya memimpin doa rohani di Palu, di kota Palu, Sulawesi Tengah. Tidak sangka saya disapa oleh seorang anak muda yang memperkenalkan diri. Dia sudah menjadi seorang penginjil. Saya sudah lupa dengan dia. Dia memberitahukan bahwa dia mempersembahkan diri kepada Tuhan dalam sebuah kebaktian retreat yang saya menjadi salah satu guest speaker-nya di Salatiga. Lihat, sudah beberapa tahun yang lampau saya khotbah di Salatiga. Pemuda ini mempersembahkan diri. Saya tidak tahu dia angkat tangan dan berdiri ketika saya mengadakan calling itu. Dan sekarang dia sudah menjadi penginjil. Dia melayani di Palu. Wah, satu komplimen buat saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi apa yang saya mau ceritakan kepada saudara? Anak muda ini, penginjil ini, bercerita bahwa pada malam itu, atau di dalam retreat di Salatiga itu, sebetulnya dia hadir bersama dengan seorang teman. Dengan teman dekat. Sama-sama dengar khotbah tersebut. Dapat panggilan yang mendengar calling yang sama. Tapi kemudian anak ini berdiri menerima Tuhan, mempersembahkan diri sebagai hamba Tuhan. Teman yang satu ini, bukan saya katakan dia tidak terima Tuhan, tapi yang saya mau ceritakan, teman penginjil ini berkata, malam itu juga dia pulang lebih dahulu dari Salatiga ke Semarang, naik sepeda motor. Dalam perjalanan itu dia mati di Libastra. Siapa sangka seperti itu? Ya, masih hadir kebaktian sama-sama dengan khotbah yang sama. Satu berangkat menjadi penginjil, satu berangkat ke yang lain. Hidup itu begitu riskan. Oleh sebab itu, firman Tuhan meminta kita menimba kebijaksanaan. Jangan hidup bersikap mentang-mentang. Jangan mentang-mentang masih muda, mentang-mentang masih segar bugar, mentang-mentang kaya raya, punya pekerjaan baik dan sebagainya. Be careful, saudara-saudara. Hidup itu sangat tidak tentu. Minggu lalu pulang kebaktian, saya masih di Fremont Boulevard sampai daerah Brookville di depan Lucky di sana. Handphone berdering, lalu saya angkat, saya lihat Reni. Saya terima. Reni sudah tidak bisa bicara dengan tenang. Dia histeris di sana. Dia menangis. Ini saya mengalami accident. Saya sangat kaget. Kita baru saja bersukaria habis Mother's Day, bukan? Kita menikmati hidangan yang enak. Kita gembira semua. Reni dan Tante Kian mengalami kecelakaan. Betul-betul tidak bisa kita perhitungkan. Syukur mereka tidak mengalami cedera yang lebih serius lagi, puji Tuhan. Tapi semua ini saya angkat ke permukaan untuk saudara melihat hidup sangat riskan. Jangan gegabah dan jangan pongah terhadap hidup kita. Itu hikmat pertama. Jangan pongah. Tuhan Yesus menceritakan mengenai orang kaya yang bodoh, yang hasil panennya berlimpah-limpah. Sampai gak muat dia masukkan ke dalam lumbung yang ada.
Lalu si kaya ini berkata, aku mau membongkar semua lumbungku ini. Dengan cepat membangun kembali yang lebih besar, yang lebih banyak. Memuat semua hasil panen. Aku punya stok yang hebat. Lalu aku mau berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, tenanglah kamu, bersukarialah, sebab banyak harta tersimpan untukmu. Tuhan berkata, hai goblok, hai bodoh, malam ini juga ku cabut nyawamu. Lalu untuk siapakah harta yang kau timbul itu? Saudara, jangan gegabah, jangan pongah, jangan mentang-mentang, jangan sesumbar. Sudah banyak contoh, hidup sangat riskan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, hadirilah rumah duka, hadirilah pemakaman, timbalah kebijaksanaan dari dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah yang bisa ketimba adalah hidup ini sangat singkat. Gak peduli berapa puluh tahun kita hidup, tetapi sesungguhnya hidup ini sangat singkat. Pernahkah saudara perhatikan bagaimanakah dunia mengungkapkan, menulis tentang hidup seseorang yang sudah meninggal dunia? Bagaimana dituliskan? Ambil contoh, kalau saya sudah meninggal, di obituari atau di surat atau lain surat duka, di warta gereja, dimuat, tulis bagaimana untuk mengungkapkan tentang kehidupan saya. Yang pertama tentu tulis nama Pendeta Hengki Suryantio. Kalau di bawahnya ada apa? Ada 2 deret angka, betul? Satu angka apa? Tahun lahir 1949. Berikutnya, itu titik-titik yang saya belum tahu. Oke. Tapi kita bayangkan orang yang sudah tahu, yang sudah meninggal, ditulis 1949 sampai 2000 berapa. Oke. Di antara 2 deret angka itu, di antaranya diseling oleh apa? Oleh apa? Oleh dash, ya kan? Satu strip, satu garis yang sangat singkat. Ada nggak yang biasanya panjang? Oke, 1918 itu tahun lahir ayah saya. Yes, singkat. 2008. Padahal itu berarti 90 tahun. Tapi cuma diungkapkan dengan satu garis pendek, sangat pendek. Mengungkapkan apa, saudara? Bahwa hidup itu sangat singkat. Begitu singkat, begitu cepat. Mengungkapkan bahwa umur kita berlangsung begitu cepat, begitu singkat, khususnya bila kita berbicara mengenai hal-hal yang mulia dalam rentang hidup umur itu. Dalam hidup yang sekian tahun itu, saudara-saudara, yang diungkapkan dengan garis yang sangat pendek itu, berapa banyak hal mulia yang sudah kita hasilkan, yang kita isikan di dalam kehidupan kita. Lebih banyak kali adalah hal-hal yang gak karuan, dosa, hidup yang berantakan, segala macam foya-foya, kekacauan. Itu lebih banyak daripada hal-hal yang suci, kesempatan melayani Tuhan, dan hal-hal yang mulia seperti itu. Sangat singkat. Tuhan menitipkan banyak talenta kepada kita. Talenta yang saya masukkan di sini bukan bakat saja, tapi semua hal-hal yang baik. Ya waktu, ya harta, kesehatan, kesempatan-kesempatan,
Semua itu Tuhan titipkan, berikan di dalam garis pendek itu. Di akhir hidup kita, pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, Sang Pemilik kita, Dia akan bertanya, apa saja yang kau buat dengan semua hal baik yang aku titipkan kepadamu? Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita, saudara-saudara. Waktu kita menghadiri suasana-suasana perkabungan, melihat orang meninggal dunia dengan begitu tragis dan lain sebagainya, kita sewajarnya berpikir, kalau aku meninggal dunia, apakah aku sudah bisa mempertanggungjawabkan rentang hidupku yang singkat itu, apa saja isi di dalamnya, kepada Tuhan, Sang Pemilik dan Sang Pemberi itu. Ini hikmah kedua yang sangat perlu. Jangan sampai kita terperangah menghadap Tuhan, lalu bilang, Tuhan, saya belum siap, tidak bawa apa-apa. Bagaimana ini? Dan hikmat yang ketiga, bottom line-nya, yang terpenting adalah bukan panjang pendeknya usia kita. Tidak peduli kita hidup cuma 40 tahunan atau 80 tahun dan lebih. Bukan itu yang terpenting. Tetapi apa isi kehidupan yang kita hasilkan dalam rentang garis sederhana itu. Itulah yang terpenting. Mari kita membaca kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Apakah maksud ayat ini? Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Saudara-saudara, setiap orang memiliki nama. Kita masing-masing menghargai nama kita. Itu adalah diri kita sendiri. Kita akrab dengan nama kita. Coba bayangkan, kalau di tengah keramaian, saudara sedang jalan-jalan di Pier 39 di San Francisco, lalu saudara dengar suara, ada orang menyebut nama saudara, Ruth. Saya mau tanya, Ruth nengok nggak? Meskipun yang dipanggil itu Ruth yang lain, tapi Ruth Marcel ini nengok juga, karena itu nama dia, saudara. Kalau nama saya disebut orang, saya pasti menoleh. Kalau ada pembunuh mau membunuh saya, tapi dia nggak tahu yang mana itu Hengki Suryanto, dia panggil nama Hengki gitu, pastilah saya mati, karena saya nengok, saudara. Bukan, itulah nama kita, nama yang sangat berharga, nama yang kita sayang. Sadarkah saudara bahwa ada 2 hari penting di dalam kehidupan kita yang membuat nama kita sangat bermakna dan penting. Apakah 2 hari itu? 1 hari kelahiran. Orang tua kita memberikan kita nama yang sudah dia pilihkan dan siapkan. Oke. 2 tahun saya menunggu kehadiran Karissa. Jadi ketika Ibu Ratna memberitahukan dia pregnant, wah, saya senang sekali. Lalu terus terang saya kepingin anak perempuan lebih daripada anak laki-laki. Karena apa? Saya punya alasan, saya itu orang atos, keras, perfeksionis. Kalau anak laki-laki saya pasti tuntut jauh lebih tinggi lagi, dia bisa frustrasi. Maka mendingan anak perempuan saja. Anak perempuan pun sudah frustrasi oleh bapaknya, apalagi kalau anak laki-laki. Maka saya ingin anak perempuan. Lalu ketika sudah bisa di ultrasound dan ketahuan yang betul, ini kemungkinan besar perempuan, wah, kita pilih nama. Oke? Pilih nama, lalu pilih nama Karissa. Akar katanya Karis. Karis itu berarti grace, anugerah, karena dia berupa anugerah buat kami. Karissa, Graciela.
Grace from God. Gerasi L, anugerah dari Allah. Itulah nama Kaisa. Nama yang bermakna diberikan oleh orang tua kepada anaknya pada waktu kita dilahirkan. Hari yang kedua, hari yang penting apa? Untuk nama kita? Kematian. Hari kematian. Bukan hari lulus ujian. Hari kemudian dapat lotre dan sebagainya. Itu juga semua penting, menggembirakan. Tetapi yang terpenting adalah hari kematian. Karena apa? Dikatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan paralelnya, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara-saudara, orang pilih nama yang bagus-bagus. Waktu anaknya lahir atau waktu dia ganti nama, dia pilih nama yang bagus atau dipilihkan nama yang bagus. Gunawan, Dermawan, ya, Sugiharto, Suciati, semua nama yang bagus. Tapi apakah Mr. Gunawan betul-betul menjadi orang yang berguna dalam kehidupannya? Nah, itu cerita lain. Seorang yang disebut namanya Dermawan, apakah dia suka memberi derma? Atau seperti lintah darat yang mengisap terus saja? Nah, itu soal lain perkara, bukan, saudara-saudara. Seorang gadis diberi nama Suciati, apakah betul hatinya suci dan kehidupannya bersih? Itu juga sudah lain perkara lagi. Semua itu nanti bisa disimpulkan kapan? Bukan pada hari kelahiran, bukan ketika dia masih hidup saja, tetapi terutama yang definit adalah pada waktu dia meninggal dunia. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan apa? Nama. Pada waktu seseorang meninggal dunia, sudah terbujur kaku di dalam keranda jenazah. Orang tidak peduli dia pakai sepatu merek apa, dia pakai jam tangan merek apa. Betul, tidak peduli. Dia pakai tas yang bawah di situ disertakan tasnya merek apa. Semua sudah tidak peduli. Ketika kata-kata sambutan diberikan, ada yang memberitahukan yang meninggal dunia ini depositonya itu bilion. Ada, gak ada yang sebut-sebut harta. Waktu anak saya meninggal, beritahukanlah sekarang kepada saudara, tidak bakal ada yang menyebut berapa hartamu, berapa mobilmu, berapa rumahmu. Tidak. Tapi saat itu orang akan menyebut bagaimanakah Anda hidup, siapakah Anda dalam kenyataan umur hidupmu yang singkat sehari-hari. Celakalah kita kalau tidak ada apa-apa yang baik yang bisa diangkat di dalam sepatah kata dua sambutan saat kita sudah meninggal dunia itu. Nama yang harum lebih baik daripada minyak wangi yang mahal. Semahal-mahalnya parfum, setelah beberapa hari aromanya akan pudar, bukan? Makin murah minyak wangi, makin cepat juga hilang baunya. Seringkali minyak wangi murahan, waktu baru kelihatan terasa baunya enak. Begitu selewat beberapa menit, kok jadi gak enak baunya. Silakan. Minyak wangi yang mahal bisa tahan bahkan berhari-hari, masih terasa harumnya. Tapi nama baik akan tetap hidup dan harum meski jasad pemiliknya sudah kembali dimakan tanah. Saya membaca sebuah kisah mengenai seorang kapten dari regu sepak bola New York Giants di tahun 1950-an. Orang ini memberi nama yang sama untuk anak laki-lakinya. Cuma dia pakai senior di belakangnya, anaknya pakai junior.
Apa yang hebat dari orang ini, saudara? Dia mempunyai kepribadian yang sangat mempesona. Rekan-rekannya begitu sayang kepadanya. Sehingga bagaimana? Sampai-sampai teman-temannya itu ada 14 orang yang memberikan anaknya nama dia. 14 temannya memberikan anak-anak mereka nama yang sama seperti si Kapten Regu ini. Hebat. Karena apa, saudara? Karena Kyle Roth Senior mempunyai kepribadian yang sangat menarik. Dia hidup begitu bermakna sekali dengan rekan-rekannya. Orang semua begitu terkesan kepadanya. Pada waktu dia masih hidup, rekan-rekannya menikah, punya anak, kasih nama Kyle juga. 14 orang. Bayangkan, saudara-saudara. Ya. Apakah kita punya teman-teman yang lalu waktu mereka punya anak, kasih nama anaknya seperti nama kita, karena mereka begitu terkesan kepada kita. Siapa yang mau berikan nama Yudas untuk anaknya? Ada? Tidak ada. Sebab nama itu menjadi nama yang busuk, menjadi nama pengkhianat, tidak mempunyai kesan positif sama sekali. Saudara-saudara, ketika kita memikirkan mengenai kematian kita, maka kita didorong dan diarahkan untuk serius meninjau kehidupan kita. Kalau nanti orang menulis obituari kita, apa yang kita mau? Kita bayangkan orang menulis tentang kita. Saya mau cerita mengenai Nobel, Alfred Nobel. Siapa dia? Itu orang yang membuat satu foundation yang memberikan hadiah Nobel untuk orang-orang yang bergerak di bidang perdamaian. Betul? Siapakah Alfred Nobel? Mengapa dia memberikan uangnya dalam sebuah trust dan will untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang memperjuangkan perdamaian? Ternyata menarik sekali, saudara-saudara. Konon kisahnya sampai dia mendirikan foundation tersebut adalah begini. Dia sendiri, Alfred Nobel ini, adalah penemu dinamit, bahan peledak. Di abad ke-20, abad 19, dinamit itu komoditi yang sangat penting sekali. Baik untuk industri, untuk teknologi, maupun juga untuk peperangan. Dan Alfred Nobel menjadi kaya raya oleh karena dia mempunyai paten dinamit. Kemudian pada tahun 1888, seorang saudara laki-lakinya bernama Ludwig Nobel meninggal di Prancis. Sebuah surat kabar keliru memuat obituari, menuliskan bukan nama Ludwig Nobel, tetapi Alfred Nobel yang meninggal. Judul di headline surat kabar tersebut begini: The Merchant of Death is died. Saudagar maut telah meninggal dunia. Lalu diikuti dengan sebuah kalimat begini: Dr. Alfred Nobel, who became rich by finding ways to kill more people faster than before, died yesterday. Dr. Alfred Nobel yang menjadi kaya raya karena menemukan cara untuk membunuh lebih banyak orang dengan cara lebih cepat daripada yang pernah sebelumnya, meninggal dunia kemarin. Alfred Nobel baca tulisan tersebut, dia tersentak. Kebenaran firman Tuhan dari Pembalas 7 ini berlaku di dalam diri Alfred Nobel. Dia lalu berpikir, aku ini jadi kaya raya karena jual dinamit. Kalau aku mati nanti, obituariku orang tulis mengenai apa dan bagaimana. Ini adalah keliru pada hari ini.
Tapi kalau betul-betul aku mati nanti, bagaimana orang menulis in memoriam? Konon peristiwa itu membuat dia meninjau ulang dan kemudian memisahkan sebagian besar hartanya, menuliskan keras bahwa waktu dia meninggal dunia itu dijadikan sebuah foundation yang sekarang memberikan hadiah Nobel kepada orang-orang yang merintis perdamaian. Saudara, dia berpikir mengenai hari kematian. Dia berpikir kemudian, legasi apa yang aku mau tinggalkan sesudah aku meninggal dunia? Kenangan apa yang aku mau orang berpikir mengenai aku? Orang ini menangkap hikmah ketika dia berpikir mengenai kematian. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Di dalam Perang Dunia, ketika Sekutu melawan Jepang, kemudian kita tahu ada pilot-pilot kamikaze, penerbang-penerbang yang berangkat untuk apa? Untuk menghujamkan pesawat bersama dengan dia ke kapal-kapal Sekutu. Yang menarik adalah begini, saudara-saudara. Ternyata ketika penerbang-penerbang itu sesudah melalui sebuah upacara Shinto, mereka masuk ke kokpit pesawat. Kokpit pesawat itu dikunci secara permanen, entah digembok atau dilas. Tidak bakal bisa dibuka lagi. Tidak akan bisa ada kursi pelontar yang melejit ketika pesawat itu mengalami gangguan teknis. Dan pesawat itu diisi dengan jumlah bahan bakar yang cukup hanya untuk 1 kali jalan, tidak bisa pulang ke pangkal. Jadi pilot-pilot kamikaze ini tahu bahwa mereka berangkat untuk mati, tidak ada kemungkinan untuk hidup. Kira-kira apa yang mereka pikirkan, saudara-saudara? Ini orang-orang yang sangat patriotis sekali. Mereka cinta kaisar, cinta negara, cinta bangsa. Mati pun rela. Mati seperti itu adalah kebanggaan. Sedikit banyak seperti jihad juga ya. Tapi begitulah cerita. Saya membaca sebuah renungan. Tidakkah kita ini sebetulnya mirip dengan pilot-pilot kamikaze itu? Sebab kita berangkat sudah dikunci di dalam tubuh kita ini. Paten. Tidak hanya untuk menghadapi kemudian di ujung sana adalah kematian. Kita punya bahan bakar cuma buat 1 kali jalan. Gak bisa ketika sudah menghadap Tuhan bilang, Tuhan, grant me, tolong dong, berikan aku kesempatan kedua. Istilah Belandanya. Ujian kedua, turun ke dunia lagi menipis untuk hidup 2 kali, supaya gak seperti yang pertama. Bisa seperti itu? Gak bisa, saudara-saudara. Bagaimana kita mau mengisi hidup kita? Apa kita memikirkan tentang kematian dengan serius? Atau, peduli amat lah, semumpung masih hidup, senang-senang saja. Nanti long weekend, mau isi acara apa ya? Selalu berpikir mengenai wah-wah yang meriah-meriah. Kita tidak pernah serius memikirkan apa yang kita mau isi dalam hidup yang cuma sepenggal. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Supaya kapanpun kita menghadap Tuhan, itu tidak lagi menjadi persoalan. Karena kita sudah siap dan isi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermakna. Tuhan memberkati kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena selagi kami masih sehat, ketika kami masih segar,
ketika kami masing-masing dapat berpikir terang, kami mendapat kesempatan anugerah untuk mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kami sadar ya Tuhan bahwa dalam keseharian dan adat dunia, kami pun kurang suka berbicara mengenai kematian. Namun firman Tuhan memberitahukan bahwa orang hikmat, orang-orang bijaksana, orang berhikmat lebih suka merenungkan hal-hal seperti ini daripada sekedar berpesta pora melewati hari-hari yang singkat dalam hidup sementara ini. Tuhan, kiranya dengan pengertian yang akan kebenaran ini, kami mengisi hari-hari hidup kami dengan lebih bermakna. Kami mengagendakan hari-hari hidup kami dengan bijaksana. Kami memberi perhatian lebih banyak, lebih serius untuk hal-hal yang bernilai kekal. Sebab apapun juga yang kami peroleh, yang kami miliki dalam dunia ini hanya bersifat fana, akan kami tinggalkan. Tetapi yang bernilai kekal akan kami bawa sampai kami menghadap Tuhan dan kami hidup dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.